Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Naomi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Jangan lupa sholat ya anak Naomi, dan jangan lupa diisi laporan ibadahnya. Baik anak Naomi, materi kita hari ini yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Jadi untuk hari ini daring kita itu ada 2 pembelajaran ya Naomi, karena di dalam pembelajaran 2 dan 3 tema 2 subtema 2 itu pembelajarannya sama, yaitu tentang perkalian dengan menggunakan sifat komutatif dan cara menyayangi hewan. Jadi untuk hari ini kita ada 2 pembelajaran. Naomi bisa buka bukunya di halaman 48. Sudah, di halaman 48 itu ada contoh tentang perkalian dengan menggunakan sifat komutatif. Untuk pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari penjumlahan, penambahan dengan menggunakan sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu sifat pertukaran. Jadi angka yang di depan kita letak ke belakang dan angka yang di belakang kita letakkan di depan. Sudah, anak Umi lihat di situ ada cerita Kak Risa. Sudah, Kak Risa dan Rian. Kak Risa meletakkan ikan mas di wadah dengan cara bersusun 2 baris. Susunan ikan mas dapat ditulis 2 dikali 4. Rian meletakkan ikan lele di wadah dengan cara bersusun 4 baris. Susunan ikan lele dapat ditulis 4 dikali 2. Sudah? Banyak ikan mas dan ikan lele adalah 2 dikali 4 dan 4 dikali 2. Jumlah keduanya sama, yaitu 8. Jadi bisa ditulis 2 dikali 4 itu untuk ikan mas yang punya Risa. Dan untuk ikan lele yang punya Rian kita tuliskan 4 dikali 2. Sama-sama hasilnya 8. Dan begitulah perkalian dengan menggunakan sifat komutatif. Untuk selanjutnya bisa anak Umi lihat di situ ada soal 1 sampai 5. 1 sampai 3 itu soal hanya menggunakan angka, dan untuk 4 dan 5 itu soal cerita yang akan kita buatkan ke perkalian dengan menggunakan sifat komutatif. Jadi di situ nomor 1 ada 6 dikali 2 sama dengan titik-titik kali 6. Sudah, jadi anak Umi tinggal menukarkan saja. Angka yang di depan diletak ke belakang dan angka yang di belakang anak Umi letakkan ke depan. Untuk yang 4 dan 5 itu sama seperti soal cerita yang telah kita pelajari yang lalu. Hanya yang lalu menggunakan sifat komutatif tapi dalam penjumlahan. Kalau hari ini kita menggunakan sifat komutatif di dalam perkalian. Cuman sama caranya Naomi. Sudah, yang ini 1 sampai 5 itu anak Umi tulis juga hasilnya. Contoh, nomor 1, 6 dikali 2 sama dengan titik-titik kali 6. Sama dengan berapa hasilnya? Anak Umi tulis. Sama dengan hasilnya berapa. Begitu juga selanjutnya di angka 2, 3, 4, dan 5. Itu untuk perkalian dengan menggunakan sifat komutatif. Untuk selanjutnya anak Umi buka di halaman 50 dan di halaman 51. Ada cerita memelihara ayam. Ya, itu ada cerita tentang Tina dan Lunar yang sama-sama memelihara ayam. Jadi anak Umi bisa membacanya. Sudah, setelah anak Umi membaca cerita tersebut, pasti anak Umi telah memahami apa isi cerita tersebut. Jika sudah paham, maka ditulis nama tokoh yang ada di dalam tabel. Anak Umi kerjakan langsung di buku paketnya. Nama tokoh, ada berapa tadi tokoh itu orang yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Ada berapa orang yang diceritakan dalam cerita tersebut, anak Umi tulis. Sudah. Selanjutnya bagaimana sifat-sifat tokoh, bagaimana sifat dia, apakah dia baik, apakah dia rajin, apakah dia malas, apakah dia tidak baik. Jadi anak Umi pasti tahu kalau sudah dibaca. Makanya jangan lupa anak Umi baca terlebih dahulu baru dapat mengisi tabel berikut ini. Sudah, untuk selanjutnya anak Umi buka di halaman 53. Itu ada cerita tentang Dini dan 2 kelinci putih. Dini yang memelihara 2 kelinci putih. Jadi di gambar nomor 1 itu anak Umi perhatikan Dini itu sedang ngapain? Dini itu sedang melakukan kegiatan apa? Anak Umi tulis di kotak yang telah tersedia. Anak Umi tulis. Sudah, untuk selanjutnya nomor 2. Ya, Dini sedang ngapain dengan 2 kelincinya itu? Anak Umi tulis juga.
Sudah. Untuk selanjutnya begitu juga di gambar nomor 3 anak Umi tulis. Lihat gambarnya baik-baik, lalu anak Umi ceritakan di kotak yang telah tersedia. Itu untuk pembelajaran kedua. Untuk selanjutnya anak Umi buka di halaman 55. Ini pembelajaran 3. Sudah. Di pembelajaran 3 sama dengan pembelajaran 2, yaitu tentang menyayangi hewan. Sudah. Menyayangi hewan. Di sini anak Umi disuruh amati gambar-gambar yang ada di halaman 55 dan 56. Setelah Naomi amati gambar-gambar tersebut, ceritakan sikap-sikap yang termasuk kasih sayang terhadap hewan. Mana yang merupakan sifat yang sayang terhadap hewan dan mana yang tidak. Naomi ceritakan. Contoh di nomor 1 ini. Gambar apa? Gambar dia menyayangi hewan atau tidak. Bila dia menyayangi hewan, Naomi tulis menyayangi hewan. Hewan apa yang disayangi dan hal apa yang dilakukan sebagai bentuk rasa sayangnya terhadap hewan. Anak Umi tuliskan di sini. Sudah. Untuk selanjutnya begitu juga di nomor 2. Di gambar nomor 2 Anak Umi tulis gambar apa itu? Anak Umi perhatikan baik-baik. Sudah. Setelah itu Anak Umi tulis. Kalau dia sayang terhadap hewan, Anak Umi tulis sayang terhadap hewan. Hewan apa yang disayangnya? Terus hal apa yang dilakukan sebagai bentuk rasa sayang dia terhadap hewan tersebut. Sudah. Begitu juga selanjutnya di nomor 3 dan nomor 4. Itu untuk di pembelajaran 3 tentang sayang terhadap hewan. Untuk selanjutnya Anak Umi buka di halaman 57. Di situ ada cerita tentang hewan yang hampir punah. Jadi di situ ada 5 gambar hewan yang hampir punah. Anak Umi tulis ada gambar apa aja itu hewan yang hampir punah. Lihat di sini. Ini gambar apa Anak Umi? Ya, kalau Anak Umi tahu, langsung dibuat di bawahnya. Begitu juga yang ini. Dibuat gambar apa ini Anak Umi? Dibuat di bawahnya. Selanjutnya untuk gambar ini juga seperti itu, yang ini juga seperti itu, dan yang ini juga seperti itu. Anak Umi lihat gambar apa aja hewan yang hampir punah. Sudah. Untuk selanjutnya Anak Umi baca hewan yang hampir punah itu ada bacaan di situ. Anak Umi baca dari halaman 57 ini sampai di halaman 58. Ya, yang atas di halaman 58. Sudah. Jika sudah selesai membacanya, Anak Umi lanjut ke soal selanjutnya yaitu matematika ayo berhitung. Sudah. Di situ ada soal cerita. Kita disuruh membuat soal cerita tersebut menjadi perkalian dengan menggunakan sifat komutatif. Sudah. Selesaikanlah soal berikut ini dengan menggunakan sifat komutatif perkalian. Jadi nomor 1 ini Anak Umi lihat. Itu ada cerita tentang apa? Kandang kambing Pak Anwar ada 2 macam. Salah satu kandang terdiri atas 3 petak dan di setiap petak ada 2 ekor. Kandang yang lain dibuat 2 petak. Setiap petak berisi 3 ekor kambing. Apakah kambing yang berada di 2 kandang tersebut jumlahnya sama? Jika sama, dibuat sama. Jika tidak, dibuat tidak. Begitu juga di nomor 2. Setelah memasukkan kambing-kambingnya, Pak Anwar meletakkan rumput makanan kambing di 2 tempat berbeda. Tempat pertama berisi 40 kg jerami dan 55 kg rumput. Tempat kedua berisi jerami dan rumput yang beratnya sama dengan pertama. Berat jerami yang berada di tempat kedua adalah 55 kg. Berapa berat rumput yang berada di tempat kedua? Jadi Anak Umi tulis saja berapa berat rumput yang ada di tempat kedua. Langsung saja ya Anak Umi ya, tulis di buku paket tematiknya. Sudah. Pak Anwar juga mempunyai yang nomor 3. Pak Anwar juga mempunyai bebek di peternakannya. Pak Anwar memisahkan kandang bebeknya di 2 tempat. Kedua kandang tersebut diletakkan di dekat air dan jauh dari air. Jumlah bebek di 2 kandang tersebut sama banyak. Di dekat air, bebek-bebek ditempatkan ke dalam 5 kandang berbeda.
Tiap kandang berisi 7 ekor bebek. Di tempat yang jauh dari air, bebek-bebek ditempatkan di 7 kandang berbeda. Berapa ekor jumlah bebek di tiap kandang yang jauh dari air? Jadi anak Umi tulis dulu, cari dulu, baru akan mendapatkan hasil berapa ekor jumlah bebek di tiap kandang yang jauh dari air. Sudah paham sampai sini anak Umi ya? Jika sudah paham, bisa anak Umi kerjakan semua tugas daring hari ini. Langsung kerjakan di buku tematik ya nak, langsung di buku pakai tematik. Selamat mengerjakan anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.